Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul. Salahi sya'ni zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihna fid din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yaqin. Tsumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf wa ala jami' ustadzina wa masyayikhina wa liwalidina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan untuk kita semuanya dan keluarga kita, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, yang sedang menghafal Al-Quran, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Qala warabi'u makruhatun min nahiyati fi'liha. Al-awwalu kaffu sya'rihi wa thawbihi, wa thani raf'ul basari ila as-sama'i, wa thalithu wad'ul yadi ala khasiratihi, wa rabi'u mashu jabhatihi wa taswiyatul hasa fi mahallis sujud. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diringankan langkah kita untuk bisa sama-sama hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan senantiasa terus kita bisa istiqomah, ya, senantiasa terus dalam kebaikan dan menebarkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjalankan syariatnya, sehingga kelak nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita, halaman 126 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makruhatun min nahiyati fi'liha. Masih membahas tentang hal-hal yang makruh di dalam salat ya.
Ini makruh yang keempat. Makruhatun min nahiyati fi'liha. Makruh ditinjau dari segi pekerjaannya, ya. Ada sesuatu yang dikerjakan di dalam sholat sehingga itu menjadikan sholatnya makruh, ya. Apa diantaranya? Ya, di sini banyak sekali ya poin-poin itu, kurang lebih hampir sekitar 22 poin, ya, hal-hal yang makruh. Sebetulnya lebih banyak lagi, akan tapi ini diambil ya yang sering kali dilakukan oleh orang yang sholat yang dianggap biasa, padahal ini makruh dalam sholat. Apa yang pertama? Kafu sya'rihi wa thawbih, ya. Ya, kafu itu kan melipat, ya. Sya'rihi, ya, rambutnya, wa thawbihi, dan juga pakaiannya. Jadi lagi sholat, ya, linting-lintingin baju, ya, sorban, kain, gitu, atau rambutnya dilipat-lipat, gitu, dilinting-linting gitu, ya. Ya, jadi teradahan amat ya lagi, ya, lagi sholat segala apa, ya, kadang gitu, ya. Ya, bajunya atau sorbannya atau kainnya atau rambutnya itu diapain? Dilipat, ya. Kafu itu kan kafa, ya, kafu itu kan melipat, ya. Dilipat rambut dan pakaiannya, gitu, ya. Gitu. Seperti apanya? Ya, yang paling sering kalau bicara pakaian adalah ujung pakaian itu, ya, ujung sorbannya atau ujung bajunya atau ujung kainnya, ya, gitu. Dimain-mainin lah, gitu. Nah, lagi sholat, gitu, ya. Itu kan tadi saya bilang ini teradahan banget, ya, lagi sholat. Tapi ada aja emang kadang-kadang, ya, mungkin gini, kadang-kadang ujung apa namanya, ujung kain, ya, atau ujung sorban atau ujung baju pada malik, gitu, ya. Apa pada malik? Tahu kan malik? Ya, pada itu dia melengkung gitu kan. Mungkin dia lurusin gitu, dirapihin sama dia sembari sholat, dan gitu iseng. Ya. Jadi apa saja sebetulnya kalau dalam hal ini, ketika contohnya adalah pakaian dan rambut, ya, yang lain apa? Ya, pecinya atau yang lainnya, atau kacamatanya, kan gitu, atau cincinnya, ya, gitu, atau apa namanya, jam tangannya sebenarnya di main-main atau digerak-gerakan. Nah, itu jadi makruh sholatnya, ya. Apalagi kalau ini masuknya kategori gerakannya, ya, gerakan yang kabir, yang besar, ya, nanti bisa jadi batal sholatnya, gitu, ya. Ya. Jadi kalau gerakannya hanya gerakan jari, memang ini tidak termasuk yang kabir, tidak membatalkan sholatnya, tapi jadi makruh, gitu. Wathani, adapun yang kedua, raf'ul basari ilas samai, ya. Lagi sholat ngapain? Memandang ke atas, ya, mendangak, gitu, ya. Apa tahu yang dilihatin kan, gitu. Nah, itu raf'ul basari ila sama. Ini tidak membatalkan sholatnya, karena nanti bicara batal sholat adalah ketika berpaling dari arah kiblat. Dan di dalam sholat yang wajib hukumnya menghadap kiblat itu adalah bisodrihi, dengan dadanya, gitu, ya, bukan dengan wajahnya. Jadi kalau wajahnya, mukanya itu dihadapkan ke atas itu dalam sholat, ya, ini tidak batal, akan tetapi makruh, gitu, naik ke atas. Tapi kalau misalkan dia, ya, ada yang berpaling, ya, dadanya itu dari kiblat, ya, jadi batal, gitu. Jadi kalau lagi sholat niat ke atas, gimana? Itu terhukum makruh, ya, raf'ul basari ilas samai, yaitu memandang ke atas atau memandang ke langit, gitu. Sekalipun ada hal-hal yang misalkan bagi dia mengganggu, gitu, ya, sholatnya, ya, nggak usah, gitu, nggak usah dilihat ke atas, gitu. Misalkan dia lagi sholat ditawain sama kuntilanak, gitu, ya, dia lihat, nggak usah dilihat, biarin aja lagu-lagunya, dia tawa sampai nangis, kita sholatnya terus, kan, gitu. Lalu watsalitsu wad'ul yadi ala khasiratihi, ya, meletakkan kedua tangannya di pinggang. Lagi sholat telak pinggang, sholat telak pinggang, ini makruh.
Ya bahkan di luar sholat juga kalau orang telak pinggang nggak boleh nih. Ya dalam Kasyifatus saja tuh ada. Jadi orang kalau telak pinggang itu kerjaannya siapa? Setan. Itu setan. Nah, kita jangan dibiasain. Ya kita kan paling enak begitu ya. Mandorin orang kerja paling enak ngapa? Kagak enak kalau tangan kagak ditaruh di sini. Mandorin orang kerja. Tapi dalam Kasyifah itu memang dilarang. Makruh, bahkan ada ulama yang mengharamkan. Karena dalam peristiwa ketika Nabi Adam diciptakan gitu ya, lalu iblis disuruh sujud ya, sujud dalam konteks mentakzim kepada Nabi Adam alaihissalam, lalu iblis itu nolak ya. Dalam riwayat dia nolak, matanya melotot, tangannya di pinggang. Makanya kita kalau ngeliat orang telak pinggang matanya melotot, bukan orang itu, medi ya. Iya. Dalam riwayat gitu. Jadi iblis itu ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, ya dia nolak. Karena apa? Dia bilang aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Lebih tinggi mana derajatnya? Nah, itu iblis dalam riwayat melotot matanya, tangannya ditaruh di pinggang itu. Jadi kalau kita ngelihat ada orang melotot tangannya di pinggang gitu, lihat wah medi medi. Nah, gitu. Jadi jangan. Tapi emang kadang-kadang kita enak banget ya. Enak banget taruh tangan di pintu. Jangan. Ya udahan lagi sholat mah gitu ya. Kalau lagi sholat bagaimana? Wad'ul yadi ala khasiratihi ya, itu dimakruhkan. Karena makanya dalam mazhab kita yang namanya orang sholat ya letakkan tangannya di mana? Ya tahta sodrihi wa fawqa surratihi gitu ya, di bawah dada dan di atas pus. Ya udah begini. Misalkan ada orang sami Allahu liman hamidah begini. Ya, jangan. Itu telak pinggang aja. Jadi wad'ul yadi ala khasiratihi, yaitu meletakkan tangan di pinggang gitu. Tolak pinggang kalau kata gitu, telak pinggang gitu ya. Lalu yang keempat, warabi'u mashu jabhatihi wa taswiyatul hasa fi mahalli sujudi ya. Mashu jabhatihi, ngusap jidatnya. Ya, jadi sholat diusap. Andai kata ada apa? Ya kadang-kadang kan kita sholat ya itu tempat sujud kita debu atau apa gitu, nggak usah biarin aja gitu. Atau wataswiyatul hasa fi mahali sujud, menyingkirkan batu kecil misalkan gitu, fi mahali sujud, di tempat sujud, biarin aja gitu ya. Makanya ketika mau sholat lebih dulu siapin dulu tempatnya, bersihin dulu ya. Tapi kan kadang-kadang kita sholat mampir gitu ya, satu masjid pinggir jalan, itu sejadahnya romanya kagak pernah dibersihin gitu ya, ngeres banget kita sujud rasanya gitu. Nah, ya kalau kita di rumah biasain ya tempat sholat kita selalu kita bersihin gitu. Jadi kalau misalkan lagi sholat diusap, dibersihin. Atau wataswiyatul haso, jadi pas mau sujud nih, baru mau nyampe tempat sujudnya diapain? Ya diusap gitu, dibersihin tempat. Nah, jadi makruh. Jadi yang afdolnya ya sebelum dia sholat udah disiapin tempat sholatnya, itu bersihin dulu ya. Wal khamisu yang kelima itu an-naqru fis sujudi kal ghurab ya. Jadi kalau bahasanya di sini an-naqru itu nyocokin ya, matok gitu ya, hidungnya itu saat sujud ya, seperti burung gagak gitu, seperti burung gagak. Kal ghurab itu kan burung gagak. Jadi bagaimana dalam hal sujud kita? Dalam hal sujud kita tertib ya, letakkan apa? Jidat, lalu tempelin hidungnya. Jadi jangan matok ya. Orang sujud kayak matok doang gitu, kayak matok kayak burung gagak gitu. Jadi keadaan mematuk itu yang hanya menjadikan hukumnya makruh gitu. Lalu yang keenam, jalsatul iq'a kal kilabi gitu ya. Duduknya orang sholat itu iq'a itu seperti duduknya anjing ya, kal kilab, seperti anjing. Kayak apa itu? Suratuha, bentuknya ya, keadaannya orang yang duduk seperti anjing itu ayyaj'ala al-yataihi alal ardi, duduknya itu pantatnya dua-duanya di tanah, di tempat dia duduk gitu ya. Wa kadzalika rijlaihi, dan juga kedua kakinya. Wa yansiba saqihi, dan juga diluruskan betisnya. Ya, jadi dalam sholat ya kita udah kemarin memberikan
penjelasan duduk di dalam sholat timbang dua ya, antara duduk iftirash dengan duduk tawarruk. Jadi kalau duduk iftirash kan pantat kita nggak ada di tanah, duduknya di atas kaki kiri kan gini. Nanti kalau duduk tawarruk pantat kita adanya di tanah, cuman sebelah doang ya. Sebelah mana? Sebelah kiri kan miring ya, timbang begitu doang. Pantat kita yang satu di mana? Tetap di sini. Nah ini kalau duduk yang tadi iqa itu seperti kilab ya, duduknya begini, nah begini. Jadi pantatnya dua-duanya di tanah, ini kakinya lurus ke sini, lurus ke sini. Nah itu seperti duduknya anjing ya, dianggap disuruh dikasih contoh seperti kal kilabi, seperti duduknya anjing gitu. Jadi nggak bisa begini gitu. Ini makruh saja tapi. Jadi ya duduknya dia bagaimana ya ini? Kaki kirinya dimasukin satu kan, kalau duduknya duduk iftirash. Lalu kalau duduknya tawarruk miring begini gitu. Jadi kalau dua-duanya keluar begini seperti duduknya nah ini dimakruhkan gitu, karena di dalam sholat juga duduknya ada peraturannya gitu, ada kaifiat bagaimana duduknya orang sholat, yaitu duduk iftirash dan duduk tawarruk gitu. Wasabi'u dan yang ketujuh al-julusu dan rijlaihi lil qiblah ya. Yang ketujuh adalah duduk dengan menjulurkan kedua kakinya ke arah kiblat. Ya, blonjor. Jadi kalau lagi sholat duduknya blonjor bagaimana? Ini makruh saja. Lalu bagaimana kalau ada uzurnya gitu ya? Kalau ada uzurnya ya, kalau itu duduknya di bangku dah gitu ya, di bangku. Atau kalau emang dia nggak kuat berdiri, duduknya duduk iftirash ya. Orang sholat itu sholatnya dengan sambil duduk, yang afdal adalah duduk iftirash gitu. Kan ya ini kuan kata emang kagak bisa ditekuk kaki, kan nggak bisa ditekuk, bagaimana? Dia luruskan. Ya nanti kan jadi makruh, mengarah ke arah kiblat. Ini juga di luar sholat ya. Orang di luar sholat kalau duduk belonjor ngadep kiblat ini makruh. Ya ada ulama yang memakruhkan tuh. Kita kalau duduk ngadep kiblat kaki belonjor itu makruh. Makruh saja, nggak sampai kepada haram itu, kecuali ada uzur sakit dan gitu. Makanya kita banyak sekarang orang yang sholat nggak kuat ya, duduknya di bangku ya, di bangku tuh boleh gitu. Itu untuk menghindari kemakruhan gitu ya, dengan duduk belonjor gitu ya. Jadi kalau duduk belonjor jangan ngadep kiblat gitu ya, makruh doang sih cuman itu. Lalu yang kedelapan, tsaminu al-iltifatu biwajhihi li ghairi hajatin. Yang kedelapan itu dia menoleh, nengok tanpa adanya uzur, li ghairi hajatin. Jadi lagi sholat nengok tanpa hajat tuh. Jadi kalau ada hajatnya boleh nggak? Boleh. Contoh nih, nengok di dalam sholat yang ada hajatnya dan dibolehkan ya di dalam syariat. Jadi lagi sholat nih, misalkan dia naruh tas itu di samping ya, di samping dia, karena di depan tidak memungkinkan, akhirnya tas ditaruh di samping. Itu tas isinya laptop, duit 3 miliar kan gitu. Kira-kira kita kalau naruh tas begitu khawatir nggak tuh sholat? Khawatir. Itu sholat nengok mulu ya, itu tas gue masih ada apa enggak kan gitu. Nah itu ada ilatnya, boleh nggak? Boleh. Karena apa? Menyelamatkan harta kita, boleh. Tapi daripada begitu mendingan dia pindahin kemana kek kan gitu, jangan sampai nengok. Itu ada hajatnya namanya, boleh. Tapi kalau nggak ada hajatnya ya jadi makruh nengok. Ada orang sholat nengok. Saya ingat dulu masih kecil ada juga tuh di masjid, ada orang tua kalau sholat nengok mulu, ngeliatin bocah, mana yang bercanda ditandain sama dia tuh. Kita udah selesai sholat diancam, ditangkap tuh bocah, loh yang tadi bercanda dia. Kita mikir kok tahu ya. Orang lagi sholat kok dia tahu ya, lagi sholat nengok dia ngeliatin, no dia yang bercanda gitu. Nah itu ya, jadi kalau ada ilatnya, dan ilatnya itu, sababnya itu dibenarkan oleh syar'i, boleh nengok. Tapi kalau enggak, itu makruh saja. Karena tadi di awal kita bilang, orang sholat itu ketika nengok tapi dadanya tetap menghadap ke arah kiblat, ini tidak membatalkan sholatnya. Karena yang membatalkan sholat adalah ketika berpaling dari arah kiblat, dadanya tuh yang tadinya menghadap kiblat miring, itu batal. Salah bagaimana kira-kira? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kalau salam di dalam sholat emang ada perintah kesunahan nengok, gitu ya. Itu ibaratnya memang nengok. Nah, kan makanya nengoknya bukan nengok berpaling dadanya kan. Ya, nengok kan cuma tigit doang kan. Ini kan kita udah bahas kan. Jadi ketika sholat, assalamualaikum warahmatullahi, dikit doang. Jadi yang nengok lehernya doang, dadanya jangan pakai ngikut, gitu. Ya, jangan. Ya. Jadi lehernya aja. Kecuali dia lagi salah bantal. Ya. Lagian apa-apa yang sakit bantal yang disalahin ya kan gitu. Nah, tapi dalam sholat nengok ke kanan ke kiri kan hukumnya sunnah saja, gitu ya. Tapi kalau belum selesai sholatnya lalu dia nengok kanan kiri tanpa ada ilat, ya ini jadi makruh. Ya, li ghairi hajatin, tanpa ada hajat, maka ini dimakruhkan. Lalu wattasi'u al-basqu fi ghairil masjid. Ya, al-basqu itu artinya meludah. Lagi sholat meludah nih, al-basqu fi ghairil masjid an yaminihi au kubalatihi. Meludah. Ya, lagi sholat meludah nih. Fi ghairil masjid, bukan di masjid nih. Sholatnya di rumah. Lagi sholat dia meludah, an yaminihi au kubalatihi, ke kanan atau ke depan, gitu ya. Jadi kalau misalkan dia sholatnya di masjid bagaimana? Kalau sholatnya di masjid dia meludah, kemanapun itu ngeludahnya nggak boleh, haram. Oh, di masjid nggak boleh ngeludah tuh. Ya, jadi ngeludah nggak boleh masjid. Jadi kalau sholat di rumah boleh nggak ngeludah? Boleh. Yang penting bukan ke kanan atau ke depan. Ya, lagi sholat nih nggak tahan, ya nggak tahan sama apa? Ya air liur udah penuh nih udah. Jadi susah dia untuk baca Fatihah misalnya gitu. Sholat Bismillahirrahmanirrahim. Maaf gitu ya, nengok ke kiri, gitu. Ini di mana? Di rumah boleh. Tapi kalau di masjid kagak boleh. Ya, haram kan gitu ya. Dan juga ketika sholatnya di rumah atau bukan masjid, dia ngeludah ke kanan atau meludah ke depan, ini juga makruh. Sama juga nanti juga ketika di luar sholat. Ya, jadi kita kalau ngeludah kemana? Ke kiri. Jadi kalau ngeludah tuh jangan ke kanan, jangan ke depan. Kalau kita enak banget ya, depan rumah, waduh itu ke depan. Ya, jangan. Jadi kalau ngeludah tuh kemana? Ke kiri. Ke kiri. Nah, bagaimana kalau di masjid? Sedangkan kita tidak tertahan juga tuh, misalkan kita nggak tertahan lah di masjid tuh kita pengen meludah juga, dengan syarat ludahnya itu jangan sampai jatuh mengotori masjid. Jadi kalau kita lagi sholat pengen meludah juga, ya masukin kantong tuh, ya masukin gitu. Saking apanya tuh? Saking jaganya masjid tuh. Jadi dalam sholat meludah itu hukumnya makruh, gitu ya. Fi ghairil masjid, kalau itu bukan masjid. Tapi kalau di masjid nggak boleh, jadi haram. Itu an yaminihi au kubalatihi, ya ketika ke kanan ataupun ke depan. Jadi kalau ke kiri boleh nggak? Boleh. Ya, dia ke arah kiri tuh ngeludahnya. Sama juga di luar sholat juga begitu, kita kalau meludah ke kiri, jangan ke kanan, jangan ke depan gitu. Ambil tisu di kantong. Dia ambil tisu boleh. Ya, misalkan dia udah siap tuh ya, karena dia emang biasa lagi nggak enak nih, yang liurnya keluar terus. Lagi sholat gitu, nyiapin tempat gitu ya, tisu dan sebagainya, atau plastik itu dia kantongin, dalam sholat dia ngeludah, boleh, nggak apa-apa. Ngeludah itu tidak membatalkan sholat, gitu ya, kecuali memang itu ya, tadi kalau dia meludahnya di mana? Di masjid, ya batal nggak sholatnya? Enggak, cuman kena hukum haram saja meludah di masjid, gitu. Ditelan ya. Gimana kalau ditelan? Kalau ditelan nggak apa-apa, gitu. Ditelan, ada orang ditelan gimana? Boleh aja ditelan. Kan yang kagak boleh itu nelen sesuatu yang posisinya dari luar, yang ada di dalam nggak apa-apa. Kayak orang puasa nelen ludah batal nggak? Kagak. Cuman kalau ludahnya campur sama tahu isi, sama bakwan, kan gitu ya. Maksudnya ada sisa makanan, kan gitu. Atau ada sesuatu yang datangnya dari luar mulutnya, maka itu batal. Ini lagi sholat nih, mohon maaf, ingus kita ada di dalam nih, belum sampai keluar, kita tarik, ketelen itu dia, nggak ngapa-ngapa. Tapi kalau ingusnya udah meler kemari, masuk ke sini, lah itu yang kagak boleh,
Kalau Itu. air wudhu yang masih bersisa lalu masuk. Nah, bagaimana dengan air wudhu yang sisa gitu, masuk juga ke dalamnya? Itu kan dari luar namanya. Yang ada di dalam nggak apa-apa, yang dari luar itu yang nggak boleh, gitu ya. Atau dari kuping gitu keluar sini masuk ke mulut, kan gitu, nggak boleh itu juga. Nah, itu bukannya air liur ya, kalau dari kuping mah. Gitu. Jangan pakai ditegesin bu, ditegesin, conge kata itu. Itu. Jadi ngeludah itu makruh saja dalam sholat, gitu ya. Maaf ini ya bukan jorok, maksudnya biar jelas, gitu ya. Kalau fikih mah kudu jelas. Gitu. Jadi kalau tadi ngeludah kita nyiapin apa? Tisu, boleh. Tisu kantongin. Asal jangan dibuang juga tuh, tisu dibuang juga di situ di masjid ya nggak boleh juga. Kantongin tuh, sampai penuh kantongin sini. Al-basku gitu ya. Lalu wal ashiru yang ke-10 al-qiyamu ala rijlin wahidah, berdiri dengan satu kaki ya, kayak bango jadinya. Wa huwa ma yusamma as-safnu, itu yang disebut dengan as-safnu, berdiri hanya pada satu kaki saja tanpa ada udzur gitu ya. Diri satu kaki, emang lagian ngapain ya orang sembahyang satu kaki. Ini makruh saja, bertumpu ya, berdiri dengan satu kakinya, al-qiyamu ala rijlin wahidah. Lalu yang ke-11 hadi asyara lasku ihdar rijlaini bil ukhra lirrajuli wa huwa ma yusamma as-safdu, menempelkan kedua kaki ya bagi orang laki-laki nih yang disebut dengan as-safdu, nempelin kaki. Kalau orang perempuan emang sunahnya begitu ya, kalau sholat kakinya rapet gitu. Jadi orang perempuan kalau sholat jangan bekangkang bu gitu. Kalau orang laki disunahkan untuk membuka kakinya qadra shibrin, hanya sekedar satu jengkal, atau lurus kepada mankibaihi, pundaknya ya. Jadi kalau lagi sholat jangan ya, bekangkang. Ada orang dari kaki, orang sholat begitu gitu ya. Ada nggak yang sholat begini? Ada gitu? Enggak. Ini tidak disyariatkan, karena yang disyariatkan adalah ketika dia berdiri segini. Dan ini apa? Lurus dengan pundaknya. Dan kalau diukur kira-kira segini bu, qadra shibrin ya, sejengkal tuh. Berarti kalau orang perempuan bagaimana? Orang perempuan enggak. Orang perempuan emang apa? Ya sunahnya agak rapet. Ya tapi juga nggak rapet-rapet banget ya. Orang kalau kebangetan rapet juga susah ya, bisa jatuh ya. Maksudnya kalau ketika orang laki qadra shibrin gitu ya, lurus dengan pundaknya, orang perempuan lebih rapet sedikit gitu. Jadi emang sunahnya begitu orang perempuan. Nah kalau orang laki sholatnya begini gimana? Nah ini makruh, orang laki dimakruhkan untuk sholat seperti ini. Jadi kebangetan rapet makruh, kebangetan lebar juga kan susah. Orang sholat begini kan susah ya. Coba giliran ruku, Allahu Akbar, wah susah ini rukunya. Nah gitu. Kan ada orang sholat yang nyari-nyari kaki kita ya, gitu, kaki cari-cari, belum ketemu juga terus saja. Padahal orangnya kagak ada, oh pergi udah kabur gitu. Itu kan kita risih ya, risih kaki kita ditempelin tuh risih. Karena nanti dalam sholat ketika ngelurusin soft itu mesti rapet. Yang rapet apanya? Ini. Yang rapet pundaknya bukan kakinya. Kalau mereka kan berpendapat yang rapet apanya? Kakinya, mungkin kaki kita dicari-cari. Kagak dapat, kalau belum dapat terus. Iya. Kalau teman saya sholat begitu, kakinya dicari-cari. Dia geser, masih geser, dia injak aja. Kan gitu. Muatan kesel. Akhirnya udah selesai sholat berantem dia. Gitu iya. Ya bang, ngapain sih emang nyari-nyari kaki saya kan begitu. Nah, ini juga artinya terlalu rapet juga makruh, terlalu lebar juga makruh. Jadi orang sholat itu emang posisi yang paling nyaman itu ada gitu, cari yang paling nyamannya gitu. Lalu yang ke-12, kemakruhan yang dilakukan di dalam sholat, karena dia lakukan itu di dalam sholat maka jadi makruh, adalah at-tashbiku lil asabi ya, tashbik ya, tashbik itu lil asabi, mentashbik jari-jari tangan. Tashbik itu ngapain? Mentashbik itu artinya
memasukkan jari kepada salah satu jari di tangan yang lainnya. Ya, gini tashbik namanya. Ya. Tashbik itu begini maksudnya. Menyatukan dua tangan itu dengan tashbik. Begitu Allahu Akbar begini. Nah, ini tashbik namanya. Tashbik itu ketika ini jari-jari dijadiin satu, ini tashbik namanya. Gitu ya. Tashbik itu disebut at-tashbiku lil asabi, maksudnya ya menyatukan jari-jari tangan, yaitu tangan kanan dengan tangan kiri, yaitu. Jadi jari yang satu kepada jari tangan yang satunya lagi, tashbik. Itu hukumnya makruh. Jadi at-tashbik lil asabi. Lalu yang ke-13, as-salatu mukhtasiran wa huwa wad'ul yadi alal khasirati, ya, salat dengan meletakkan tangan di pinggang, sama tadi kayak tadi tuh ya. Ya, yang tadi juga menyebutkan di pinggang juga tuh ala khasir. Jadi mukhtasiran dalam kondisi tangannya di pinggang gitu ya. Yang ke-14 al-ihtirazu yumnatan wa yusratan. Yang ke-14 salat dengan al-ihtizar. Al-ihtizar itu ngapain? Yaitu memukul ke arah kanan dan kiri. Ya. Ya bermain kayak seperti main-main tuh, yumnatan. Geser ke sono, dug dug. Nah, gitu ya. Nah, atau memukul ke kanan ke kiri. Ya. Ini hukumnya makruh di dalam salat gitu ya. Ihtizar. Lalu yang ke-15 ayyurawwiha ala nafsihi fis shalah, nyantai ya. Rawaha yurawwihu itu artinya bersantai. Jadi sholatnya bersantai, santai banget. Kan sholat itu bukan santai, tapi sholat itu dalam rangka kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya betul-betul kita berusaha sholat kita untuk dapetin khusyuk. Ya, jadi bukan santai. Ayyurawwiha ala nafsihi fis shalah artinya bersantai di dalam sholatnya. Ya. Dalam pelaksanaan sholat dia santai, ya, jangan itu. Jadi mesti orang sholat itu bersemangat, ya, bersemangat di dalam sholatnya dalam rangka ya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi bukan santai-santai. Orang sholat itu bukan bersantai. Orang sholat itu semangat ya, dalam rangka munajat kepada Allah. Jadi ayyurawwiha ala nafsihi fis shalah artinya bersantai dia di dalam sholat, gitu. Main-main, ya santai. Gitu. Lalu yang ke-16 wad'ul yadi ala famihi au anfihi bila hajatin, ya. Meletakkan tangannya di mulutnya atau di hidungnya bila hajatin, tanpa ada hajat, ya. Taruh tangan di sini, tutup mulutnya gitu, lagi sholat tutup mulut atau tutup hidung tanpa ada hajat. Kalau ada hajatnya ya mungkin ketika lagi sholat dia nyium bau yang nggak enak lalu ditutup hidungnya, ya. Mungkin kalau nggak ditutup hidungnya baunya terlalu menyengat, ditutup hidungnya atau ditutup mulutnya. Nah, ini boleh kalau ada hajatnya. Kalau nggak ada hajatnya nggak boleh. Lalu yang ke-17 salat makruh syaddul wasat, ya, mengikat perutnya, ya, mengikat perutnya tuh, dan juga diikatnya dengan kenceng, ya kan mengganggu jadinya. Nah, mengganggu apanya? Mengganggu kehusyuannya, ikat perut. Dalam rangka ya mungkin dia lagi sholat biar kagak kendor misalkan gitu, ya pakai ikat pinggang, tetapi terlalu kenceng, ya, sehingga mengganggu, ya, tidak khusyuk gitu. Yang ke-18 kemakruhan di dalam sholat adalah muqaranatul imami fil af'ali, melakukan amalan-amalan sholat bersamaan dengan imam, barengin, ya, membarengi imam. Jadi membarengi imam di dalam sholat hukumnya makruh. Kalau dulu-duluin bagaimana? Haram, gitu ya. Jadi kalau lagi sholat kita jangan barengin imam. Makanya adanya takbir intiqal dengan suara yang keras bagi si imam itu adalah tanda ukuran buat kita agar supaya si makmum itu terjaga daripada mendahului si imam. Dan seharusnya si imam ketika dia sholat
dia pindah dari satu rukun fi'li ke rukun fi'li yang lain gitu ya, dengan takbir intiqalnya, keafdolan takbir intiqal itu berbarengan dengan pindahnya. Jadi jangan takbir dulu baru pindah, atau udah pindah belum takbir gitu ya. Jadi kalau ada orang pindah nih dari berdiri ke ruku, Allahu Akbar, berapa lama takbir yang dia baca? Sepanjang apakah? Sepanjang perpindahannya. Berarti kalau dia udah sampai kepada Allahu Akbar, baru si makmum turun untuk ruku. Itu afdal begitu. Jadi untuk menghindari apa? Membarengi imam. Kan gini ya, si imam sholat Allahu Akbar. Nah, kita andai kata nggak ngelihat imam, ya, artinya shop kita adanya di belakang. Mungkin kalau yang shopnya di depan kan bisa ngelihat imam ketika dia Allahu Akbar gitu. Nah, dia ngelihat oh udah sampai kepada posisi rukunya dengan sempurna, baru dia ruku lah dia. Atau ketika bangun sami Allahu liman hamidah. Ya makanya ketika ruku lalu dia bangun sami Allahu liman hamidah. Berarti ketika di situ baru si makmum bangun daripada rukunya. Itu afdolnya begitu. Jadi jangan imam baru Allah, kita udah ngikut juga ya. Jadi makruh tuh. Karena dianggapnya membarengi imam. Bagaimana dengan posisi ketika berdiri mau ruku, mau sujud? Ya sama juga. Jadi kalau imam udah sampai kepada posisi sujudnya Allahu Akbar, udah betul-betul si imam sampai kepada posisi sujud, baru kita sujud. Nah, imam bangun misalkan Allahu Akbar, baru kita bangun. Atau bangun dari sujud yang kedua Allahu Akbar, baru kita bangun tuh. Afdolnya begitu. Kadang-kadang kan kita imam baru Allah, kita udah ngikut bangun. Nah itu jadi makruh. Bagaimana cara menghindari makruhnya? Itu tadi. Makanya si imam juga kudu punya strategi dalam sholat. Itu ya. Dia mesti tahu juga takbir itu sepanjang apa takbirnya, ya sepanjang perpindahannya. Berarti kalau takbirnya udah habis, dia udah sampai kepada posisi yang berikutnya. Jadi jangan ketika dia Allahu Akbar, dia baru pindah. Jangan. Jadi afdolnya takbir intiqal itu sesuai dengan perpindahannya, sesuai dengan gerakan perpindahannya. Gitu ya. Makanya fungsi takbir intiqal selain fungsinya untuk zikir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain, dalam rangka apa? Itu ngasih tahu juga kepada si makmum agar supaya si makmum tidak membarengi imamnya. Dan juga ketika imam udah sampai kepada posisi ruku, ya kadang-kadang kan kita pengennya begitu ya. Kita pengennya sempurna nih. Artinya apa? Imam sampai ke posisi ruku, kita baru mau ruku, Allahu Akbar. Kan kita baru mau ruku ya. Pas kita baru mau ruku, dia bangun. Iya enggak? Kan ada imam yang begitu, rumahnya buru-buru banget ya. Jangan juga. Makanya imam ketika sampai kepada posisi ruku, Allahu Akbar, tungguin. Ya, tasbihnya yang betul-betul dia baca, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, baca betul-betul baca. Sehingga apa? Makmum yang tadi baru mau ruku, ya dia dapetin rukunya si imam juga. Kadang-kadang kan imam kita egois, ya. Dia udah ruku, sedangkan si makmum kan rukunya beda-beda kita kan, ya. Ibu-ibu kan rukunya beda-beda. Ya mungkin imamnya masih muda, masih gesit, Allahu Akbar. Si makmum baru Allah, lama kan gitu. Belum nyampe, imamnya udah apa? Sami Allahu. Nah itu makanya yang namanya imam itu nggak boleh egois. Boleh imam itu punya idealisme, boleh juga. Dia pengennya sholatnya ideal. Ya cara dia, karena apa? Iya mungkin kalau sholat sendiri bisa begitu. Tapi kalau sholat berjamaah, pikirin juga makmumnya. Kan berapa kali ya saya sering ungkapkan juga, kenapa sih kemarin tuh ketika imam memulai sholat, imam itu mesti meluruskan shaf dengan melihat kepada si makmum. Makanya gitu.
Saya juga kurang sreg juga gitu rasanya, secara pribadi ya. Saya kurang sreg kalau sholat berjamaah lalu imam tidak meluruskan shaf. Saya nggak sreg rasanya, ada yang kurang. Padahal di dalam sholat berjamaah ya, kesunahan meluruskan shaf itu menjadi utama. Karena hikmah dari meluruskan shaf itu bukan hanya ngelihat shafnya saja, tapi melihat juga siapa orang yang dipimpin ketika dia lagi sholat. Siapa makmumnya, lihat, oh ini sholat makmumnya banyak orang tua ya, udah pada degle kan gitu. Banyak juga apa, musafir yang sholat. Artinya apa, nanti setelah dia sholat mungkin dia mau melanjutkan perjalanannya, melanjutkan pekerjaannya, seperti apa, diukur lah sesuai dengan keadaan itu. Itu baru namanya imam, nggak egois, lihat siapa yang dipimpin itu. Makanya kalau saya tuh ya secara pribadi, kalau lagi sholat berjamaah, imam maju ke depan, tahu-tahu langsung Allahu Akbar, ya ini imam egois amat ya. Padahal Nabi nganjurinnya kalau sholat berjamaah suruh ngapain? Lurusin dulu tuh shafnya, lihat ke belakang, disunahkan melihat ke belakang tuh si imam. Bahkan sampai berbalik juga boleh ya. Ini makmum ya, imam udah madhab kiblat begini, lalu dibalik ke belakang, dia lihat. Sawa'tadilu istawu sufufakum fa inna taswiyatas subuh min tamamis shalah. Luruskan shafnya, tolong itu ini diisi ya, boleh tuh, nggak apa-apa. Misalnya ada yang kosong, tolong diisi nih, tolong isi. Kopiah miring tuh, miring, dandanin kopiah kan begitu ya. Itu kopiah udah rapi, udah muka lu ganti muka, jelek banget muka lu kan begitu. Gitu. Nah, itu saking apanya ya, imam itu saking luar biasanya ketika memulai sholat ya, periksa dulu itu pasukan udah siap apa belum. Itu sunnah tuh. Bahkan ada makmum dari belakang ya, yang baru selesai wudhu, belum masuk ke shafnya kan gitu, agar supaya dia tidak buru-buru, tungguin dulu ya. Nabi kan begitu, senantiasa begitu. Bahkan Nabi mah ketika ada makmum yang nggak kelihatan ketika itu, karena ada sahabat-sahabat Nabi yang selalu sholat berjamaah, tapi hari itu nggak kelihatan sama Nabi. Nabi tanya tuh, si fulan kemana? Gitu. Sahabat jawab, nggak tahu ya Rasul, nggak ada kabar. Tadi di grup WA nggak ada, gitu, nggak ngabarin. Oh, ya udah kalau nggak ada, tinggal. Tapi kalau belum ada kabarnya, Nabi tanya dulu. Dia biasanya datang, tungguin beberapa saat, sampai ada pernah sahabat gitu ya, yang ditungguin sama Nabi karena selalu sholat berjamaah di masjid. Tapi ketika itu nggak datang, Nabi apa? Tungguin dulu. Mungkin dia terlambat kali, tungguin sebentar. Ternyata ditungguin nggak ada juga, baru mulai sama Nabi. Tuh boleh nggak? Boleh. Itu bukan menunda sholat, bukan. Itu konteksnya bukan menunda sholat. Itu Nabi lagi bagaimana ada orang-orang yang biasa sholat berjamaah jangan sampai tertinggal. Tuh ada nggak kita imam yang begitu? Ya. Makanya saya kurang sreg banget gitu. Jadi kalau ada sholat berjamaah, imamnya nggak ngelurusin gitu, nggak ngelihat dulu kondisinya. Ini udah pas, ini imam egois nih. Ini imam merasa pengen menang sendiri, ya sholatnya pengen sempurna sendiri, padahal dia sholat lagi berjamaah. Yang namanya berjamaah kan saling keterikatan ya antara imam dengan makmum. Sholat imam akan sempurna kalau ada makmum juga yang mendukungnya secara sempurna. Itu ya. Jadi apa namanya, di dalam sholat muqaranatul imami fil af'al gitu ya. Ketika ada yang sholat lalu itu dia membarengi si imam, maka ini menjadi makruh. Tapi kalau duluin imam jadi haram gitu. Atau bahkan mendahului imam lebih daripada 2 rukun fi'li, bisa jadi batal sholatnya gitu. Jadi kita jangan biasain membarengi ya gerakan kita dengan si imam. Yang namanya juga makmum itu kan ngikut ya, berarti lebih belakang dibandingkan si imam itu. Lalu yang ke-19 ya at-tatsa'ub. Tatsa'aba yatasa'abu tasa'uban. Lagi sholat angub. Apa angub, Bu?
Ngangop. Kalau bahasa Betawinya menguap. Iya, nguap. Ya. Jadi kalau kata Nabi dalam sebuah hadisnya, at-tatha'ubu minasyaiton. Jadi orang kalau nguap itu dari setan, Bu. Kata Nabi itu. Jadi kalau ada orang nguap itu dari mana? Kata Nabi, at-tatha'ubu minasyaiton. Gitu. Jadi kalau dia nguap bagaimana? Kata Nabi, fa idza tathaba ahadukum falyaqzim mastata'a. Jadi kalau dia nguap, usahakan kalau dia kuat ngapain? Tahan. Ya gitu. Jadi kalau orang nguap, kalau bisa dia tahan tuh. Nguapnya ditahan, kentut nih ya. Ya tahan tuh. Kalau dia bisa tahan. Tapi kalau nggak bisa, fa in ajaza. Kalau dia lemah, artinya dia nggak sanggup untuk nahan itu, ngapain? Falyadha yadahu ya ala famihi. Maka letakkanlah tangannya itu di mulutnya sekalipun lagi sholat. Itu ya, tutup. Ya, Nabi ngajarinnya kalau kita nguap tutup pakai tangan kiri bagian belakang gini. Jadi nutup nguap bukan begini tapi gini tutupnya. Lalu bagaimana kalau lagi sholat? Kalau lagi sholat nih kita pengen nguap, kalau bisa tahan. Fa'in ajaza, kalau dia nggak sanggup, falyadha yadahu ala famihi, maka letakkanlah tangannya itu di mulutnya. Jadi kalau lagi sholat pengen nguap nih, nggak bisa tahan, nguap aja dah, tapi tutup, balikin lagi, gitu boleh, nggak apa-apa tuh. Jadi kalau dia nguap juga lagi sholat, apalagi dia lagi baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, kan bacaan Fatihahnya jadi rusak tuh ya. Atau misalkan dia lagi nggak baca Fatihah dah, tapi lagi diem baru mau baca, nguap ya. Lalu nggak ditutup, wow, itu mangap kempang-empang kan gitu ya. Jadi kalau dia nggak tahan juga, untuk nahan boleh. Falyadha ya, fa in ajaza. Kalau lemah dia nggak bisa dia menahan itu, falyadha yadahu ya. Dia letakkan tangannya itu mana? Di mulutnya. Sama juga di luar sholat juga begitu. Kita kalau nguap tutup. Ya karena ketika kita nguap, kata Nabi, itu setan akan masuk ke dalam rongga mulut kita. Semakin lebar mulut kita ketika nguap, semakin banyak setan yang masuk tuh. Jadi kalau orang nguap agak ditutup, maka begitu kelolodan setan ntar dia. Karena setan banyak masuk. Dan nutupnya pakai tangan kiri. Lalu apakah Nabi itu nguap? Nabi nggak pernah nguap semasa hidupnya, ya kan? Tadi kan kita baca tuh di awal, wa ma tatha'aba aslan fi mada zamani. Rasulullah itu tidak pernah nguap sepanjang hidupnya. Nabi nggak pernah nguap. Karena apa? Nabi sehat hidupnya, gitu ya. Kan orang nguap bukan karena ngantuk. Orang nguap itu karena suplai oksigen ke otaknya itu tidak lancar. Jadi kalau ditanya orang nguap mulu karena ngantuk, bukan. Ternyata penyebab orang menguap itu bukan karena ngantuknya, tapi karena apa? Karena suplai oksigennya nggak lancar. Nabi kenapa nggak nguap? Ya karena sehat pola hidupnya, suplai oksigennya lancar ke otak. Nabi semasa hidupnya nggak pernah nguap. Wa ma tatha'aba aslan fi madad zamani. Jadi tidak pernah yang namanya nguap itu Rasulullah sepanjang hidupnya. Tapi Nabi ngajarin kalau kita nguap suruh tutup, falyadha yadahu gitu ya, ala famihi. Maka letakkanlah tangannya itu di mulutnya. Tangan mana? Tangan kirinya. Gini. Ya, kadang-kadang kita kalau nguap kita tutup pakai apa? Lagi ngaji ditutup pakai apa? Pakai kitab. Oh, lagi yasinan pakai yasin. Wah, gitu. Jangan pakai tangan kiri, tutup. Lalu kalau nggak ditutup bagaimana? Itu tadi, ya, at-tatha'ub minasyaiton, ya. Jadi orang yang nguap itu setan akan masuk ke dalam rongga mulutnya. Itu. Semakin lebar mulutnya dibuka, semakin banyak setan yang masuk. Itu tadi kelolodan setan, gitu. At-tatha'ub. Kan itu alami ya, maksudnya sesuatu yang tidak bisa kita hindari gitu ya, nguap itu
Ah pokoknya saya pengen kagak nguap, ya tak tahu ada aja. Oh lagi enak-enak tuh nguap. Bahkan lagi sholat tuh, ada orang sholat nguap kagak berhenti. Itu, ya mungkin karena lagi nggak bagus nih suplai oksigennya, nguap mulu. Ya tutup, kita taruh lagi tangan, pakai tangan kiri tuh, pakai bagian belakang ya, bukan pakai telapak tangan tapi. Jadi karena orang yang nguap itu kan seperti ketika dia membuka mulut yang nguap. Itu yang keluar juga kan apa? Partikel-partikel air gitu ya. Maka ditutupnya pakai belakang tangannya bukan depannya. Gitu ya. Kalau pakai depannya kan nanti apa? Ini tangan bakal megang, bakal apa? Ngambil apa benar gitu. Lalu yang ke-20 al-isyaratu bima yufhamu li ghairi hajatin. Memberi isyarat yang memahamkan tanpa adanya hajat. Gitu ya. Maksudnya apa? Lagi sholat berisyarat dengan tangannya, yang dengan tangannya itu paham dengan isyarat tangan itu, tanpa ada hajat. Ya, nggak boleh ya. Dan itu. Jadi misalkan ada orang sholat, dia pengen menunjukkan sesuatu kepada orang lain yang lagi dicari-cari kan gitu, tanpa adanya hajat. Jadi sebetulnya kalau nggak ditunjukin juga nggak ngapa-ngapa, ntar juga selesai sholat kan bisa dilanjutkan. Lagi sholat, gitu nunjuk dia ke atas, gitu. Ya nggak boleh gitu ya. Itu jadi makruh memberikan isyarat dengan tangannya, lalu itu menjadi paham orang kan gitu. Misalkan kita lagi sholat, udah gitu yang nanya juga kurang kerjaan juga, orang lagi sholat ditanya kan gitu. Ini yang punya gua 2 apa 1? Dia sholat begini. Iya 2. Kasih isyarat orang jadi paham. Ya nggak boleh gitu ya. Memberikan isyarat dengan tangannya sehingga orang paham tanpa ada hajat. Kecuali ada hajat, kalau kita nggak kasih tahu itu bisa jadi mudarat itu. Lalu yang ke-21 ya, yang termasuk makruhnya sholat adalah farqa'atul asabi. Ya, ini sering kali ya kita lagi sholat suka farqa'atul asabi. Farqa'atul asabi itu maksudnya merenggangkan jari-jari, bertekin, yang gitu ya, keretek kan gitu ya. Kita kan suka kretek tek tek kan gitu ya, bertekin apa? Jari itu, farqa'atul asabi, merenggangkan jari-jari. Lagi sholat orang bismillahirrahmanirrahim, tek 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 ya gitu ya. Atau ketika bangun dari sujud ya, bangun dari sujud kan gini, tangan begini, lalu diginiin, krekek. Nah, itu juga, itu makruh saja. Itu merenggangkan jari-jari atau bertekin itu. Yang terakhir yang menjadi makruhnya sholat ya, ditinjau dari segi perbuatannya adalah al-istinadu ila ma yaskutu bisukutihi ya. Al-istinad, bersandar kepada sesuatu yang mana ketika sandarannya itu dipindahin kita rubuh ya. Misalkan dia sholat senderan ke tiang, kira-kira kalau nggak ada tiang dia rubuh nggak? Jatuh. Nah itu berarti dia istinad, nama itu bersandar ya, ila ma yaskutu bisukutihi. Kalau gitu gimana sholatnya? Jadi makruh. Bagaimana kalau dia nggak kuat berdiri ya, atau ada orang kuat diri tapi nggak kuat diri sempurna, kecuali dia menyandarkan sesuatu ke tembok dan sebagainya. Nah ini kan ada ilat namanya, ada udurnya. Tapi daripada begitu mendingan dia duduk aja sholatnya dah. Karena itu tadi mayaskutu bisukutihi, apa-apa yang ketika dia bersandar kepada sesuatu dia akan jatuh. Kalau sandarannya itu dipindahin, maka ini menjadi makruh di dalam sholatnya. Jadi kalau sholat jangan senderan. Kan ada orang yang sholat nyari tiang ya gitu. Biasanya nyari tiang ketika apa? Ketika tasyahud nih, tiangnya di sebelah kiri ya. Kalau tasyahud akhir kan ya gini, kalau begini juga, nah disender enak banget kan gitu, sandaran begini. Nah itu kira-kira kalau tiangnya dihilangin dia rubuh. Nah itu termasuk yang istinad namanya, bersandar kepada sesuatu ila mayaskutu bisukutihi. Maka ini menjadi makruh hukumnya sholat dengan bersandar. Babu mubtilatis sholati, bab yang membatal, hal-hal yang membatalkan sholatnya. Nanti insya Allah kita sambung lagi. Ini udah beda lagi ceritanya. Jadi kalau ada hal yang disunnahkan di dalam sholat, ada hal yang dimakruhkan di dalam sholat, dan juga ada hal-hal yang
membatalkan sholat. Jadi babu mubtilatis shalah adalah bab yang membatalkan salat. Insyaallah kita sambung lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.